Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Di video kali ini gue rasa ini cerita yang teman-teman tunggu ya. Apalagi temanya kali ini adalah lagi-lagi tentang pocong. Dan pocongnya ini juga agak lain lagi nih guys. Sebelumnya kita pernah dengerin pocong waria. Dan sekarang itu tentang pocong PSK. Gue nggak mau ngasih tahu kelanjutannya atau isi ceritanya banyak-banyak. Jadi langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Kadina. Kadina, apa kabar Kak? Baik, Bang. Baik ya Kak ya. Kak, ini maaf nih sebelumnya katanya tantenya Kadina itu meninggal dan gentayangan jadi pocong. Tapi di balik itu ternyata banyak kisah bahkan masalah yang terjadi itu ya. Boleh mungkin ceritain sedikit Kak, apa aja sih dan kenapa bisa sampai seperti itu? Jadi dulu tuh tanteku itu PSK ya, Bang. Kalau orang dulu itu sebutannya hostess gitu kan. Dia tuh jadi PSK sampai dia tukang kawin gitu. Nah, di banyak pernikahan ini dia nggak mau punya anak, Bang. Jadi setiap dia hamil, dia terus dia ceraiin suaminya. Seperti itu terus selama 15 kali. 15 kali? Iya. Berarti udah menikah juga 15 kali ya? Iya. Dan pada saat sebelum meninggalnya itu sempat dititipkan di Panti jompo. panti jompo. Kenapa tuh Kak? Iya, karena dia sakit yang tiba-tiba keluarga dari nyokap itu nggak mau ngurusin. Berarti meninggalnya itu di Panti jompo. panti jompo. Oke kalau gitu. Dan satu lagi mungkin berapa hari gentayangan? Itu dari tahlilan malam pertama sampai lanjut lagi di 40 harinya itu gentayangan dia. Oh, oke. Bahkan ibaratnya sampai di hari 40-nya pun masih gentayangan gitu ya. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pasukan Lentera Malam nih yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi atau hubungi aja nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kadina, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Terjadi pada tahun 2018. Ini tentang tante aku yang meninggal di panti jompo. Iya. Oke. Nah, dia itu kan dulu kalau kata nyokap aku ya, kerjanya itu sebagai PSK gitu. Zaman dulu iya, zaman dulu tuh bilangnya hostess lah ya kan, nyokap ngomongnya gitu kan. Dulu dia hostess, tapi bukan yang ini, bukan yang sama receh-recehan gitu. Udah mainannya udah kelas pengusaha dia. Pada zaman itu ya. Nah, itu dia mengasingkan diri nih dari keluarga, nggak tahu tinggal di mana. Selama puluhan tahun hilang. Tiba-tiba kan nenek aku meninggal. Itu dia pulang. Kayak yang dapet bisikan gitu suruh pulang nih kalau di rumah ada yang terjadi. Terus pulang tuh dia. Benar pulang, nenek meninggal. Udah di situ dia kayak yang cerita gitu kan sama keluarga di rumah. Kalau dia tuh selama pergi itu dia suka kawin cerai. Sampai nikah ya gitu ya. Itu dia yang kalau setiap nikah itu nggak pernah mau punya anak. Nggak mau. Jadi setiap hamil
hamil, cerai. Dia pengen tuh free child gitu ya, nggak mau punya anak. Sampai akhirnya benar-benar dia fokus aja kerja. Di situ dia bukan cuma fokus kerja jadi PSK, tapi dia kayak belajar ilmu gitu, Bang. Ilmu apa tuh? Ya ilmu gitu buat yang berkaitan hal gaib gitu ya? Hal gaib gitu. Kayak dia tuh belajar buat masangin susuk orang, ilmu-ilmu penglaris, kayak gitu. Nah, jujur sama keluarga, kalau dia kayak gitu tuh dia jujur gitu kan. Kan kita nggak mikirnya, nggak mungkin nih orang sampai segitunya gitu kan, mau jadi dukun memang gituin kan, nggak ada kepikiran ke situ. Ya udah terserah mau percaya apa enggak, kata tante. Ya udah, pergi lagi nih dia. Udah lama juga pergi lagi, tiba-tiba dia datang ke rumah nenek. Kalau dia tuh ngabarin pengen nikah, tapi dia bilang kalau nikahnya ini sama bos buah, pengen punya anak katanya si bos buahnya. Jadi dia adopsi anak, kan bertentangan banget sama hidupnya. Iya. Nah akhirnya udah tuh nikah tuh, Bang. Keluarga pada datang semua. Ternyata di hari pernikahan itu benar dia ngadopsi anak juga, anak perempuan. Oke. Namanya Okta. Nah, setelah berjalannya waktu dia udah nikah. Pernikahannya nggak bertahan lama juga, sampai kayak cuma 2 tahun aja. Balik lagi nih tante ke rumah nenek aku nih. Di situ kayak yang gue nggak bakalan balik lagi ke daerah sana. Dia tuh waktu itu tinggal di daerah Bogor sana gitu. Dia nggak mau balik ke sana. Akhirnya dia tinggal di Tanah Abang. Itu anak yang adopsi ini, walaupun dia udah cerai itu selalu dibawa, Bang. Kayak jatuh cinta aja sama anak gitu dia. Nggak pernah dilepas itu anak, nggak pernah dikasih ke siapapun, dia yang ngurus sendirian. Nah tinggal di Tanah Abang kan akhirnya. Itu dia di Tanah Abang ya itu jadi dukun. Dia kayak bikin penglaris dagangan di sana, banyak pasiennya tuh, banyak yang kayak gitu. Sorry, nggak jadi PSK lagi? Nggak. Oke. Iya jadi dukun gitu dia. Nah itu banyak tuh kata dia yang pasang susu gitu kan, mau jadi PSK. Ya udah akhirnya pulang ke rumah nenek, kayak ngasih tahu nih gue juga sukses loh, banyak. Cuman kayak keluarga tuh emang nggak ada yang peduli. Karena ya udah itu duitnya kayak gitu kan, nggak mau ya kan. Anak ini udah umur 10 tahun. Si Okta ini kayak apa ya, Bang? Karena mungkin terlalu disayang gitu sama tante aku kan. Jadi anaknya manja. Tante aku sakit, akhirnya tanteku tuh pulang ke rumah nenek. Ya dipikirkan sakit biasa aja gitu awalnya nih. Karena kan di rumah nenek itu banyak juga yang tinggal tante-tante aku di sana gitu. Dia di rumah nenek tuh seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, gak sembuh-sembuh penyakitnya. Sampai akhirnya kayak tanteku yang lain, lama banget sih lo tinggal di sini, kan gue sakit, ini juga kan rumah orang tua gue gitu. Pada diem aja, cuman diem sinis gitu. Nah akhirnya datanglah nyokap aku nih ke rumah nenek. Dia yang ya udah deh Kak, di rumah aku aja, tinggal di rumah. Tapi tanteku emang nggak betah tinggal di rumah, jadi pengen pulang aja gitu ke rumah nenek. Gue nggak enak juga di sini, gue kan numpang gitu, sedangkan lu nih tinggal bareng sama keluarga suami gitu. Emang kan keluarga dari bokap aku itu tinggalnya rumahnya samping-sampingan. Jadi tanteku ini nggak enak. Udah akhirnya pulang lagi ke rumah nenekku. Dia masih sakit itu? Masih dalam kondisi sakit. Sakit apa itu? Pada saat itu? Sakitnya nggak jelas. Dia kayak sakit panas, ntar pokoknya ada aja gitu. Sampai akhirnya dia balik ke rumah nenek itu drop, dia nggak bisa jalan sama sekali. Nah kan udah nggak bisa jalan nih Bang, dia
kan nggak mungkin dong kalau balik ke kontrakannya juga, karena si anaknya ini nih masih 10 tahun dan tadi dia itu terlalu dimanja kan anaknya, nggak bisa ngapa-ngapain dong. Ya udah, tanteku nih nggak suka ditumpangin sama tanteku yang ini, yang sakit ini kan. Mungkin boleh sebut nama samaran aja, boleh tuh. Oh, panggil aja Makmung ya. Si Makmung ini tuh kan udah nggak bisa jalan ya, udah kayak di situ. Iya. Nah, jadi tanteku nih emang nggak ngizinin lah gitu, ibaratnya nyusahin aja lu datang-datang. Sedangkan nyokap ini karena sayang sama kakaknya kali gitu ya bang, dia minta tolong nih ke aku, udah tolong urusin lah, kayak beliin pampers, kasih makan gitu. Ya buat aku kan yang kayak gitu udah masih bisa aku backup lah bang, toh juga selama ini dia baik juga gitu ke keluarga waktu masih enak dulu. Ya udah, akhirnya aku tuh yang ngurus bang kebutuhannya dia, beli pampers, makan. Tiba-tiba aku ada pergi di luar kota, ternyata dikirim bang ke panti jompo sama tante aku yang itu. Terus? Itu tanpa pengetahuan keluarga yang lain. Pada saat itu umurnya udah berapa? Umur tanteku itu sekitar 48-an. Udah dikirim tuh ke panti jompo. Iya, kan masih muda juga kan maksudnya. Iya. Nah, maksud aku tuh kok tega, itu kan gimana juga kakaknya dia. Dan kenapa dia nggak ada konfirmasi ke yang lain, keluarga yang lain nih, tante aku yang satu ini. Itu beneran dia urus sendiri ke RT, ke RW, sampai ke dinas sosialnya itu dia yang ngurus sendiri. Aku juga nggak ngerti gimana, padahal keluarga nggak ada yang tanda tangan, nggak ada yang apapun. Tiba-tiba tanteku udah ada di panti jompo. Okta gimana tuh? Nggak tahu, karena kan aku cuma dapet infonya si tante aku doang. Iya. Dari tetangga yang di rumah nenek aku itu kan. Itu aku belum tahu masalah si Okta, gimana-gimananya dia kan. Marah dong aku di situ bang. Maksud aku gini, kalau dia ngerasa diberatin di situ, ya udah bawa ke rumah aku aja gitu kan, toh di rumah juga nyokap mau ngurusin. Tapi nggak mau, dia bilang bakalan nyusahin nanti ujungnya. Ya udah, akhirnya udah di panti jompo. Aku balik dari kerja gitu kan, aku samperin tuh langsung ke panti jompo. Tuh bener bang, ada tante aku di situ. Tanteku tuh nangis-nangis, maafin gue ya, gue datang cuma nyusahin doang gitu. Kata nyokap, enggak apa-apa gitu. Kak maafin ya kak, kita juga nggak ada yang tahu kalau kakak tuh bakalan dibawa ke panti. Sebentar kak. Iya, maksudnya sedih juga gitu bang, kan tiba-tiba dia ada di panti gitu loh bang. Kenapa sih, jahat banget kan tanteku yang satu kan. Terus ya udah minta maaf kan nyokap gitu. Ya udah, aku yang namanya gimana juga dia kan tante aku ya. Iya. Aku janji bakalan urusin dia gitu, aku bakalan datang kapan aja gitu. Pokoknya nanti aku libur, aku ada waktu, aku datang. Itu aku tepatin semuanya sama nyokap berdua. Jadi kalau setiap libur kerja pagi nih jam 10 aku udah ke panti bang. Waktu aku libur itu ke panti sama nyokap, nengokin dia nih kan gitu kan, itu dapet laporan dari perawat di sana. Nah dari perawat di sana, Bu maaf ini siapanya? Ini kakak saya. Iya Bu, saya cuma mau ngasih laporan kalau ini tiap malam dia suka teriak-teriak, bilang dia didatengin banyak orang, terus suka nangis nggak jelas. Oh, saya nggak tahu kalau dia kenapa-kenapa. Jadi pokoknya saya cuma ngasih laporan itu ya Bu. Kan karena dia baru di situ ya Bang, maksudnya. Jadi orang panti kan penyesuaian gitu kan. Itu selalu diupdate sih Bang setiap kita datang gitu ke panti. Nah aku juga kalau ke panti itu selalu lama. Jam 4 sore baru pulang. Udah mau tutup panti tuh aku baru pulang. Jadi aku
kayak ngelihat aktivitas tantaku tuh kayak dimandiin, dikasih makan gitu. Itu aku lihat. Pulang nih aku kan. Jadi kalau apa-apa dapet telepon dari panti gitu. Ngabarin ada apa gitu. Yaudah, pokoknya aku langsung ke panti deh. Intinya kalau aku ada waktu ya, aku libur ke sana, itu tanteku biasa aja keadaannya, kayak nggak sakit. Aku dapat laporan nih dari perawat di panti itu, tanteku katanya malam itu bisa jalan mandi, padahal dia udah nggak bisa jalan sama sekali. Iya, katanya dia jalan ke kamar mandi, dan si makmum ini juga dia ngomong ke nyokap, gue bisa jalan semalam, gue mandi, tapi kok sekarang gue nggak bisa jalan lagi, kok bisa kak, kata nyokap. Iya, gue juga bingung, kata dia, semalam gue bisa jalan, itu gue kayak banyak datang tamu ke sini. Nyokap langsung ngeliat ke aku kan, maksudnya gimana sih? Iya, gue juga kagak ngerti dia kenapa itu, kata nyokap gitu. Udah biarin, dengerin aja, kata aku gitu kan. Udah tuh, tapi itu posisinya yang perawat di panti itu ngeliat dia jalan, Ada saksinya ya. ada saksinya. Nah, udah kan dia, pas aku lihat kakinya masih lemes aja bang, nggak bisa bergerak. Nah udah kita pulang tuh jam 4 sore. Besokannya gitu aku datang lagi, ini dia udah nunjukin gejala-gejala sakit, tapi dia nggak ngomong ke kita. Ya udah kayak biasa aja kan, ngobrol gitu, ngabisin waktu di situ, yang ngehibur dia lah. Kita pulang ke rumah nih bang, aku dapet telepon dari panti. Tiba-tiba tanteku masuk di salah satu RS Jakarta Timur kan. Oh yaudah, akhirnya aku ke situ. Itu tuh belum bisa dijenguk karena dari panti kan juga ada peraturan kan. Iya. Ketat juga itu emang. Nah aku nunggu tuh bang, nunggu lama juga. Itu cuma denger suara dia teriak-teriak aja, teriak-teriak gitu, kayak minta maaf, tolong gitu-gitu. Terus dan anehnya bang, dia tuh minta beliin sama aku daging kuda, hati kuda, daging ular, sama minta darah ular dong, tolong beliin. Lah aku kan dengernya kayak aneh. Iya. Buat apa? Sama dia nggak dijawab. Aku juga nggak mau beliin. Jadi udah malam itu aku tinggalin dia gitu aja kan. Udah nih pas besokannya aku balik lagi di hari ketiga itu, ternyata dia udah dibawa pulang ke panti. Nah besokannya tuh aku datang lagi nih ke panti, aku jenguk nih. Tuh udah sehat tuh bang, dia sehat, tapi katanya orang panti ini dia suka teriak-teriak nggak jelas, kayak yang minta pulang karena dia udah dijemput sama banyak orang, tapi padahal nggak ada siapa-siapa. Nah akhirnya nyokap dipanggil nih sama perawat kan, disuruh ngadap tuh ke kantor sama aku tuh bang. Tuh nyokap dikasih tahu kalau kakaknya kalau malam suka teriak-teriak. Saya dari pihak panti pengen tahu sebenarnya kakaknya ini tuh punya apa sih gitu, pegangan apa gitu bang, maksudnya. Oh ditanya hal itu? Iya ditanya. Kalau di panti itu emang pasti ditanya. Karena kan mungkin ya kalau nanti meninggal atau apa gitu bang, jadi orang panti tahu. Terus nyokap jawab nggak tahu, karena emang nggak dikasih tahu sama dia punya apa. Oh gitu bu, tapi ini aneh. Pokoknya yang kita lihat tuh nggak sama seperti yang lainnya gitu kan. Nah kita diketemuin nih bang sama salah satu ustadz yang ngurus di panti situ juga. Nah si ustadz bilang udah disyariatin aja, karena dia udah sering bilang udah dijemput mau pulang gitu kan kak, mungkin susah cara dia mau perginya. Itu dari panti minta dibawain daun kelor,
sama Inta beliin minyak. Minyak itu kecil bang, sekitar 50 milian. Aku lupa tapi minyak apa gitu kan. Itu dari Arab langsung disuruh sama Pak Ustadznya. Nah, aku cari itu, dapet itu baru 3 hari bang. Aku muter-muter tuh di Condet gitu. Iya. Kan karena banyak dari Arab sana gitu kan, pikiran aku gitu karena pengen cepet aja. Itu aku cari 3 hari baru dapet. Susah bang nyari minyak itu, cuman aku lupa namanya kan, karena kejadiannya juga udah lama gitu. Nah, udah singkat cerita aku udah dapet nih minyak itu. Aku balik ke panti kan, ngasih tuh nyokap aku bikinin sayur daun kelor sama daun kelor yang mentahnya itu dikasihkan. Itu dikepretin tuh seluruh badan gitu sama Pak Ustadz itu. Nah, minyaknya itu dibalurin gitu ke badannya dia. Dia makan tuh bang daun kelornya. Dimakan deh. Iya, katanya biasa aja gitu. Nah kan karena aku masih ada di panti sampai sore kan, aku juga nggak ngeliat apa-apa, biasa aja gitu yang aku lihat. Tiba-tiba ini aku dapet telepon kan ya bang, tengah malam nih, jam 9-an lah. Aku kan dikasih tahu katanya tanteku ini, si Mamung ini ngedrop parah gitu, harus dirawat di rumah sakit yang kemarin itu kan. Pihak keluarga diharap ke sana. Yaudah mau nggak mau aku ke sana tuh bang. Nyampe rumah sakit udah malam, itu nggak bisa aku langsung masuk gitu, nggak bisa. Karena posisinya juga udah malam, di jam 10-an kan, baru dapet telepon jam 9. Itu nggak bisa masuk. Aku tungguin dulu kan. Nah boleh masuk nih, udah jam 1 malam itu bang. Malam banget emang. Iya. Ditanya-tanya, ini si ibu dulunya pas sehat kerjanya apa? Ya kan namanya orang sakit kayak gitu, mau nggak mau kita jujur ya bang. Ya dulu dia PSK gitu. Cuman bukan PSK yang main sama kalangan bawah. Selain itu, ya dia bilang sih dia belajar ilmu-ilmu gitu deh, aku gituin kan. Soalnya si ibu Makmung ini suka berkelakuan aneh gitu kalau malam-malam, suka teriak-teriak dan suka ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu ya bang. Kita cuman nggak dijelasin ngomong apa gitu, intinya dari pihak rumah sakit kayak gitu. Aku pulang gitu, besokannya aku datang lagi nih. Nah ini pengen makan nasi padang, jus mangga, aku beliin bang. Apa yang dia mau aku beliin gitu selagi dimakan kan. Nah seneng nih dia, aku turutin gitu. Besokannya aku datang lagi, pengen apa lagi, pengen nasi goreng, pengen nasi uduk. Udah deh bang, namanya orang kepengenan ya, selagi masih bisa juga aku beliin gitu, aku beliin tuh bang. Hari keempatnya nih aku ke rumah sakit lagi kan. Hari keempat ke rumah sakit, ternyata dia udah pulang ke panti. Nah baru mau pulang kan ini terus aku dipanggil sama si perawat di situ, perawat cowoknya kan. Dia bilang, "Kak, isi saya mau tanya dulu deh." "Oh iya, kenapa mas?" "Itu Mamung itu siapanya?" "Tante saya." "Oh, kamu yang namanya siapa?" "Dina mas." "Boleh duduk sebentar kak." Jadi dia kalau setiap malam itu cuman ceritain aku bang ke si perawat di situ. Katanya cuman aku yang care sama dia, aku yang selalu nurutin, maksudnya kemauannya dia ini aku nih, itu ponakanku yang paling baik, kata dia gitu. Aku sayang banget sama dia, aku tuh suka dia rambutnya panjang, nanti bilangin ya jangan dipotong. Itu kalau bisa dia suruh pakai bulu mata palsu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Ya intinya dia harus nyampein kan omongan yang kayak gitu, sampein tuh, "Oh yaudah iya mas." Dia maunya ngeliat aku pakai bulu mata palsu, aku pasang tuh bang eyelash sebelum besokannya aku ke panti lagi. Nah aku ke panti tuh jam 10 pagi ya kan, seperti biasa sama nyokap. Aku datangin dia, cantik banget, Mamu suka dia liatnya. Mamu udah sembuh, udah.
Ya udah mau apaan, aku gituin, nanti aku beliin. Mau roti coklat, ayo udah ntar aku beliin deh. Nah, jalan keluar ke panti itu kan dari kamarnya dia harus ngelewatin lorong nih bang, harus ngelewatin lorong ya. Aku lewatin tuh lorong sendirian, aku pengen beliin dia roti coklat. Tiba-tiba aku ketemu perempuan tuh bang, di pas tangga nanjak mau keluar panti gitu kan, gue ketemu perempuan. Hey, dia bilang gitu ke aku, hey, aku gituin, iya, aku suka deh lihat kamu baik. Dia ngomong gitu. Baik sama siapa? Aku suka lihat kamu kesini. Oh, lihat itu ya tante aku. Ah, yaudah aku mau ke warung dulu ya. Dia ngeliatin aku kan. Nah, aku juga kayak masih ngeliatin dia nih bang posisinya. Iya. Karena kan naik tangga tuh kan. Pas aku lihat dia masuk tuh bang, ada ruangan di sebelah tangga. Masuk ke ruangan itu kan. Udah aku pikir kan dia pekerja di situ atau apa. Udah selesai itu aku balik lagi dari warungnya tuh beli roti. Aku liatin ruangannya gini, masih ketutup tuh ruangannya bang. Udah kan udahlah nggak ketemu lagi nih sama si perempuan itu. Udah aku kasih tuh tante aku makan. Udah mulai sore nih kan. Nah di situ kan khusus panti jompo khusus perempuan, nggak ada anak cowoknya kan. Tiba-tiba itu nyokap ngeliat ada cowok dari ujung lorong ke arah kamar sini. Dia tuh pakai baju tulisan panti jompo itu. Tuh sempat duduk bang di sebelah kita, bilangnya apa namanya pasien di situ. Tapi kita juga nggak ngeh ke si bapak-bapak ini karena kan itu banyak orang yang lalu lalang. Tuh bapak-bapaknya kayak aneh bang ngeliatin ke nyokap, ngeliatin aja gitu sambil kayak jalannya mundur gitu ngeliatin. Nah, nyokap kayak ngeliat tapi kayak nggak sadar gitu bang. Akhirnya ditepok kan sama yang jagain di situ, perawat itu. Bu, iya gitu. Kenapa? Ngeliatin apa bu? Enggak, tadi saya lihat baru tumben setelah sekian lama kesini baru lihat pasien laki-laki. Nggak ada bu di sini pasien laki. Nah nyokap kan gugup ya. Iya. Ada tadi saya lihat pakai baju tulisan panti jompo di sini. Nggak ada bu, di sebelah mah kan tempatnya ODGJ. Iya, jadi nggak ada bang gitu. Oh, ini nyokap udah ngambil pusing lah kan. Akhirnya kita pulang tuh. Nah, ini tiba-tiba kita dapet telepon nih dari panti bang. Kalau untuk sementara Mamung ini nggak boleh dijenguk selama semingguan. Kenapa tuh? Nggak tahu alasan pastinya, aku juga nggak tahu ya. Pokoknya lagi nggak boleh ada yang jenguk pasien di situ. Oh ya udah. Nah, tiba-tiba dapet telepon kalau Mamung meninggal. Aku kan sempat shock ya. Kayak kan kita nggak boleh ketemu tuh kan selama seminggu itu. Mamung tiba-tiba meninggal. Apa dia sakit? Aku takutnya cuman gini loh bang, dia tuh nyesain orang takutnya. Akhirnya aku telepon kan sepupu aku ya, aku belum bisa ke sana karena posisinya masih kerja gitu. Itu pagi, jam 7 pagi dia meninggalnya. Nah sepupuku tuh datang kan ke panti. Dia telepon aku, Din mendingan lu deh yang kesini, gue nggak ngerti ngurus apa nih syarat-syarat buat pulangnya. Oh terus gimana, gue masih kerja. Ya udah nggak apa-apa ditungguin. Terus itu Mamungnya gimana? Ini ada sama gue di mana? Ada, pokoknya ini ada ruangan. Kan aku mikirnya dia di kasur ya bang. Iya. Di kasur nih, ternyata pas aku sampai situ enggak bang, itu nggak di kasur. Di ruangan bawah tangga yang aku temu perempuan itu bang. Pas aku masuk, itu ruangannya kotor banget. Ruangannya pengap, berdebu.
banyak barang-barang nggak kepake. Jadi itu tuh ruangan udah lama nggak dibuka. Kayak gudang. Ditaruh Ditaruh situ. di bawah lantai. Nggak ada alasnya. Ya aku ngeliatnya sedih bang, jujur sedih banget. Kayak, ya ampun ini gak dimanusiain banget. Tanteku udah kayak bangke gitu ditaruh di situ. Dari pihak panti tuh nggak ada yang ngasih tahu tanteku tuh sakit belakangnya, luka atau apa kayak gimana gitu tuh nggak ada yang ngasih tahu. Karena posisinya ini juga nggak ada darah atau nggak ada apa. Nah, selesai aku urus semua, pulang lah nih mayit kan. Pas mau dimandiin itu, aku baru tahu bang, ternyata belakangnya, di belakang sininya ya, di atas bokongnya dia tuh bolong bang, gede banget. Sampai pas kita mandiin itu, dagingnya Asli merinding sih gue, merinding sih. plok gitu sampai kan kayak kita nggak tahu ya kalau itu sampai segitunya gitu loh bang dia. Ya sampai parahnya tuh sampai kayak gitu ya. Iya, ya aku tahu emang orang kalau udah lama tiduran itu pasti kayak gitu. Cuman maksudnya itu dari pihak panti nggak ada yang ngasih tahu. Kok bisa ya? Iya. Terus waktu jenazahnya itu ditaruh di lantai, Kak Dina nggak mempertanyakan kenapa gitu. Nah, itu dia belum aku ceritain karena kan ini aku ceritain ke sini dulu ya. Oh iya, oke boleh. Nah, lanjut aja. Setelah aku mandi ini udah mau dikafanin, si Mambung kan, itu pas dimandiin nggak ada darah bang. Tiba-tiba keluar darah dari hidung sama dari kemaluannya. Itu dan bau banget bang, bau banget. Aku tuh gak bisa lupa sama baunya itu sampai sekarang pun. Nah akhirnya udah selesai kan nih, dipanggil semua keluarga sama yang mandiin mayitnya dia nih. Dia bilang minta izin buat dibacain doa apa gitu ya bang, nggak ngerti. Terus kayak yang ditiup gitu, itu darahnya alhamdulillah sempat berhenti gitu. Akhirnya udah kan tutup lagi gitu kan, biar supaya darahnya takutnya keluar lagi gitu, dipakein pampers tuh bang. Karena darahnya ngocor terus gitu ngerinya kan. Nah udah tuh, karena udah berhenti, udah dikafanin, kuburin, dibawa ke kuburan. Maaf, berarti terakhir itu dengan kondisi ada pakai pampers. Belum dikubur nih. Tapi ada kendala. Sebelum baru sampai kuburan itu kan kuburan dia di samping nenek aku tuh. Nah ada space 2 langkah ke kuburan berikutnya. Itu kan jauh ya bang. Itu tiba-tiba ada tangan pocong bang keluar. Dari tanahnya yang sebelah itu. Tiba-tiba tanahnya kayak ngekikis gitu. Tiba-tiba keluar gitu tangan begini. Nah kan mau gak mau harus dibetulin dulu. Berarti dari kuburan sebelah ya? Iya. Keluar gitu? Keluar, padahal itu jarak kuburan sebelah itu 2 langkah, kan lumayan jauh. Iya. Kok bisa? Nggak tahu aku. Itu banyak yang nyaksin dong? Iya. Akhirnya dibetulin dulu kan. Iya. Itu nunggu lagi dong, lumayan lama itu bang buat benerin kuburan yang sebelah. Iya. Nah udah betul mau dimasukin nih mayit Mambung aku, nggak muat. Nggak muat itu yang badan atau badannya? Tingginya atau? Itu semuanya nggak muat, kurang besar. Oke. Akhirnya ditunggu lagi kan sampai dibesarin, akhirnya dimasukin tuh, udah selesai dikubur nih bang, kita semua balik nih bang. Nah kan dia meninggal dadakan nih, kita tanpa ada persiapan apapun bang.
Allah ngirimin, pokoknya ada Pak Sutri baik banget, dia yang ngebiayain semuanya bang, pemakaman. Jadi kenal tadi? Tetangga. Oh tetangga, oke. Dia bilang gak usah dipikirin soal pemakaman. Nah jadi kan itu nguburin juga belum dibayar full ya bang ya kan. Ini om aku nih yang ngurus pemakaman semua, biar saya yang bayar katanya gitu. Nah si suaminya ini ke kuburan buat ngebayar kuburannya mamung aku. Nah si istrinya masih di rumah di rumah nenek kan. Di rumah nenek dia kayak yang tahlilannya juga nggak usah dipusingin. Insya Allah saya ada rezeki, saya titip katanya ya buat almarhumah. Itu dikasih bang uang 5 juta buat tahlil. Aku juga nggak nyangka gitu kan, tadi meninggalnya rada susah gitu kan, tapi tiba-tiba Allah kasih kirim orang baik, gunain manfaatinnya sampai tahlilannya nanti selesai. Kalau kurang nanti bilang aja. Nah udah tuh bang, kan karena ini dadakan juga kan, keluarga juga kan nggak semuanya pegang uang. Nah kebetulan aku sama sepupuku yang tadi ngurus ya ini mau balik lagi ke panti. Nah, kan karena masih ada berkas juga yang harus kita selesaikan kan. Itu besoknya bang aku balik. Di tahlilan malam 1, 2, 3 itu masih aman dulu nih kan. Dan ini aku ngurusin nih. Itu sempet aku tanya bang, kenapa mamung aku ditaruh di situ? Karena kata dia nggak ada tempat lagi buat naruh. Masa di situ sih? Aku juga bingung bang. Waktu pas saat itu kan kita juga buru-buru gitu ya, nggak sempet nanya itu. Kenapa aku bisa taruh di tempat yang mirip gudang itu? Ya emang nggak ada tempat lagi buat naruh. Nah aku keinget kan bang, pas aku mau ke warung itu ada perempuan masuk ke dalam situ. Aku pikir itu ruangan. Ternyata itu beneran gudang bang, gudang gak kepake. Itu udah gak pernah dibuka, udah mau 2 tahunan katanya. Itu pas dibuka pas ada mamung aku meninggal itu. Tapi kenapa nggak mamung, maksudnya ditaruh di kasurnya dulu aja di tempatnya gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu banyak nenek-nenek yang sakit. Katanya nggak bisa, takut nanti ada bakteri atau apanya. Sampai kayak gitu banget lah. Iya makanya maksud aku parah banget. Udahlah, aku ngurusin lagi nih. Udah selesai ngurus data-datanya dia tuh, berkas-berkasnya semua. Aku balik lagi kan ke rumah nenek, ngurusin tahlilannya dia. Di hari ketiga nih nyokap masak nih bang. Nyokap masak, kan nyokap juga perokok dia kan. Lagi ngerokok tuh bang, lagi istirahat dia dengar suara nyokap notice tuh. Nah itu suara si mamung. Cuman dia kayak yang celingak-celinguk. Dan nyokap buang rokoknya, bangun, nyokap dijambak bang. Ada yang ngejambak. Pas nyokap begini nggak ada tangan nih, nggak ada. Terus dijorokin nyokap aku, jatuh. Diketawain, itu suaranya ketawa mamung kata nyokap tuh. Itu siang atau malam? Masih siang. Masih siang tuh ya. Itu nyokap diketawain tuh, habis dijorokin. Wah nyokap lari. Nyokap nggak berani kan. Pas di situ akhirnya nyokap pulang, nggak mau. Karena dia takut. Udah tuh tetap berjalan tuh tahlilan hari itu. Nah tahlilan keempat nih bang, ini tuh tahlilannya habis maghrib. Ini nggak ada yang beres-beresin. Posisinya dari awal meninggal sampai tahlilan itu emang di rumah kosong bang. Rumah kosong nggak kepake.
Berarti ini di lokasi di rumah depan nenek rumah atau nenek. di depan rumah nenek? Iya. Oke. Dari dia meninggal ya, datang Mm-mm. situ Mm-mm. sampai tahlilan itu. Mm-mm. Nah, akhirnya kan beres-beres yang buat nyajiin kue-kue gitu makanan ya bang. Itu tiba-tiba ada jatuh ini melon dari lantai 2. Melon. Uh-uh. Padahal nggak ada yang di lantai 2, nggak ada orang. Tapi ada melon di situ emang. Jatuh, ya melon ada Oke. kan karena banyak buahan juga Mm-mm. kan. Tiba-tiba jatuh melon dari lantai 2, gelinding. Mm-mm. Kita main lihat-lihatan kan dari dekat kamar mandi di bawah tangga. Mm-mm. Mm-mm. Itu jadi sosok Mamung bang. Oke. Sosok Mamung Uh-uh. yang masih pakai daster yang terakhir dia mau meninggal tuh. Bisa yang lihat itu. Di situ sepupu-sepupu aku yang lihat. Karena kan belum datang yang Iya, pada iya. mau tahlil kan. Kita semua lari. Nggak ada yang berani situ. Akhirnya kan yang cowok-cowok nih yang bantuin benahin. Udah kita tinggal. Nah udah selesai tuh tahlilan hari itu. Besokannya bikin tahlilan lagi di rumah itu kan. Ini sapu awalnya. Kayak jalan gitu sapunya. Cuma cepet banget. Ke arah kamar mandi. Kata sepupu aku, apaan tuh? Nggak tahu. Temenin gue yuk, coba lihat apa itu. Oh sapu. Kan emang kelihatan kan sapunya. Pas mau diambil, itu ada Mamung bang di atas bak mandi. Itu selalu kejadiannya sebelum maghrib. Dia lagi duduk posisinya. Iya. Lagi gituin kakinya kan. Kaget lah di situ kan sama sepupuku juga. Astagfirullahaladzim, dia lagi kabur lagi tuh bang. Nggak ada yang ngurusin lagi kan, udah ganti ke cowok. Tapi kita nggak ngomong ke yang anak-anak cowoknya. Udah selesai, udah tinggal diurusin doang. Udah tuh kita nggak ngomong. Nah besoknya nih, jadi posisi rumah nenek aku itu harus ngelewatin gang kecil dulu. Rumah pertama rumah tanteku, terus masuk ke gang kecil, belok gitu kan ke kiri, baru rumah nenekku. Itu posisinya kita mau belanja buat tahlilan juga, tapi ini tahlilannya siang. Karena kita nggak ada yang bisa kan. Kita tuh juga pagi-pagi udah pada belanja. Pas subuh tuh bang, subuh udah selesai belanja. Tapi kok belanja kali ini tuh kayak yang cepet banget gitu. Dari pasar kok kayaknya udah semua ya cepet banget. Iya. Jadi yaudah pulang kan, mau ngapain lagi. Belanjaan kan kita turunin nih di depan rumah tanteku tuh. Nah mau gak mau kan masukin motor dulu nih ke rumah nenekku kan. Masukin. Pas kita keluar lagi, itu ada Mamung bang, papasan. Itu sepupuku sampai pingsan. Aku nge-freeze bang. Karena kan itu gang kecil banget ya. Papasan. Kita mau belok, dia mau belok gini. Aku nge-freeze. Sepupuku jatuh pingsan. Aku liatin dia. Dia masuk ke rumah nenek aku. Pakai daster yang terakhir dia meninggal itu. Aku sadar. Kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim. Bangun loh. Aku bangunin tuh sepupu aku kan. Dia bangun. Dia lari masuk ke dalam rumahnya langsung tuh bang kan. Ada Mamung kata dia gitu. Serem banget. Gue gak mau kata dia gitu. Gak mau. Kata emaknya, apaan sih lo? Katanya berisik banget, ada Mamung. Iya mak, itu ada Mamung mak. Dia lewat. Mana mungkin. Tuh tanya si Dina. Emang iya. Udah jangan dipikirin katanya. Entah kalau dipikirin dia malah jadi terus-terusan nampakin. Emaknya juga kan gak mau, mungkin takut juga. Udah tuh hari itu selesai. Kita besokin ada acara lagi nih, tahlil lagi. Itu sama bang, dia nampakin lagi. Jadi tahlil yang besoknya ini, hari ke-6 ini, itu tahlilan yang cuman bapak-bapak di
musolah aja. Oke. Jadi nggak terlalu banyak orang Oke. gitu kan. Jam berapa itu? Itu habis maghrib. Oke, habis maghrib. Kejadian itu kan habis maghrib. Acara tahlilannya habis isya. Nah, ini lagi beres-beres juga nih bang. Anaknya temen aku naik ke atas. Ke atas tangga itu. Rumah kosong kan. Turun-turun nangis. Cak, kenapa nangis? Ica disuruh turun sama Mamung, tapi Ica dipelototin. Katanya gitu. Hah? Cak yang bener. Kan ini Mamung udah meninggal, Cak. Itu dia, ada itu. Itu kita yang kelihatan aja kan, karena si anak kecil ini kan yang lihat, kita pikir kita nggak ada yang kasih lihat nih bang. Tiba-tiba bang, itu bau banget. Tiba-tiba muncul asap. Itu si Mamung bang, nampakin dalam wujud pocong. Munculnya di mana nih? Di deket tangga. Maaf ya, itu berdarah. Keluar banyak banget. Sampai jadi bau banget bang. Kita semua lari bang, nggak ada yang di situ. Aku pulang. Aku nggak berani lagi karena kan wujudnya juga udah serem banget. Aku nggak tahu lah tahlilan itu gimana, aku tinggal. Karena kan banyak penampakan terus nih bang, kita stop. Nggak mau berlanjut lagi kan. Kita bikin lagi nanti di acara 40 hari. Nah itu di acara 40 hari itu, aku lagi bang yang belanja sama sepupuku nih. Nah udah nih, sama kan subuh-subuh lagi. Subuh-subuh. Terus udah tuh pas pulang belanja, kejadian lagi bang kayak gitu. Habis naruh motor, papasan lagi sama Mamung. Tapi udah wujud pocong dia. Kita nggak ada yang berani bang masuk itu, belanjaan semua di depan rumah tanteku. Itu semua kita tinggalin, kita lari ke jalan raya bang. Nungguin sampai terang. Nggak ada yang berani ke situ karena wujudnya udah bener-bener nyata, pocong gitu. Yang aku bingung, pas kemarin nggak bikin tahlil dia nggak ada. Oh iya. Pas dibikinin tahlil tuh dia nongol bang. Sempet di stop ya. Itu udah nggak nongol itu. Udah nggak nongol. Pas 40 harinya itu nongol bang. Nah kan di deket tempat buat tahlilan nanti ini, rumah kosong ini ada pos RW ya. Nggak jauh gitu kan. Ada pos RW. Itu selesai tahlilan, Mamung itu nampakin bang. Di pos itu sama. Jadi di pos itu emang selalu ada penampakan perempuan juga. Oke. Nah si perempuan itu di atas pohon beringin. Si Mamungnya jalan nih bang ke arah rumah kosong. Itu semua yang tahlilan bubar, kabur karena ngelihat. Berarti ada 2 penampakan yang dilihat nih sama bapak-bapak setelah tahlilan. Iya. Oke. Nah kan kita sekeluarga kayak yang malu ya, orang sampai tahu begitu kan. Ngelihat kejadian Mamung kayak begitu. Akhirnya kayak yang ada apa ini gitu. Nah tiba-tiba dalam kejadian itu ada Pak Ustadz juga tuh bang, datang buat kayak ngasih tahu ini dia kenapa gitu kan, mau nggak nanti disambungin gitu biar tahu dia kenapa. Disambungin tuh maksudnya ke si Mamungnya biar komunikasi gitu. Akhirnya dikomunikasiin ke si Mamung itu, dia bilang, anak gua kemana? Si Okta ya. Dia nyariin si Okta bang. Waduh, kita semua baru inget di situ bang. Kita belum ngasih tahu si Okta kalau Mamung ini meninggal. Nah, itu hari Minggu kejadiannya ya. Karena aku nggak bisa, yang kesana tuh sepupu aku ke rumah si Okta itu, ke rumah yang tempat dimana waktu itu dia nikah sama suaminya yang tukang buah itu, yang juragan buah itu. Kesana dibilang Oktanya nggak ada, katanya di situ lagi keluar. Tapi memang tinggal di situ tinggal di ternyata. Situ akhirnya dia. Nah
Udah tuh bang, ditinggalin nomor telepon kan sama sepupuku. Ntar kalau ada apa-apa hubungin aja nih. Oh ya udah, pulanglah sepupuku kan. Besokannya si Okta datang nih bang ke rumah nenekku. Nah udah akhirnya Okta datang. Di situ Okta cerita, katanya semalam itu mama pulang. Kita kan ngedengerin dulu nih bang ya cerita si Okta. Iya mama pulang semalam, tapi aku tanyain kok diem aja ya, kenapa? Terus mama tidurnya madep ke tembok. Sempat masuk. Masuk, tidur katanya. Terus aku tanya mama kenapa? Mama sakit. Gak dijawab bang, tapi badannya dingin katanya gitu. Udah kan aku selimutin, aku tidur lah tuh kata Okta. Itu pas abis subuh Okta denger katanya dia yang mandi. Pas Okta lihat bangun, Mamung ini nggak ada di kamar. Ah, berarti mama nih yang mandi. Nggak lama keluar dari kamar mandi, tapi nggak basah bang. Tapi dia denger suara air. Tuh kamar mandi kering kata si Okta. Udah kan Okta mikirnya, oh mungkin habis dari masuk WC kali atau Okta nggak kepikiran buat macem-macem gitu. Udah, terus dia ngomong bang mamungnya, "Ta mama pulang ya." Maksudnya mah keluar aja bang langsung. Nah Okta kayak rasa penasaran, ini kenapa sih diikutin bang sampai naik kereta. Akhirnya turun di stasiun inilah, terus dia naik angkot kan. Itu naik angkot duluan nih, di Okta nih di belakangnya. Nah tapi pas posisinya kan masih kelihatan mata Okta nih kan. Udah turun, si Mamung di depan gang rumah nenekku tuh nyebrang. Okta lihat dia nyebrang, makanya oh ke rumah nenek pulang. Udah tuh masuk. Nah si Okta mau nggak mau assalamualaikum, nyari mamanya, kagak ada bang. Ya kan emang posisinya juga udah meninggal. Nah setelah dengar cerita Okta tadi, ya itu kita baru kasih tahu kalau Mamung udah nggak ada. Terus Okta gimana pas kan? Okta nangis. Langsung lah dianterin tuh sama sepupu aku kan ke kuburannya. Okta nggak percaya tuh di situ. Terus ya udahlah, Okta, oh iya, nanti aku kasih tahu bapak ya. Udah nih bang, ceritanya Okta pulang. Besokannya datang Okta sama bapaknya lagi. Tuh Okta bawa barang peninggalannya Mamung. Itu kayak tasbih gitu, tapi kayak udah berantakan gitu, udah copotan. Dia bawa dari rumah? Dari rumahnya si Okta. Ke rumah nenek? Akhirnya disuruh kubur katanya, kata bapaknya si Okta ini. Karena ini dia, dulu dia belajar ilmu itu selalu bawa ini gitu. Mungkin itu si Mamung juga nggak tenang gitu, ada barangnya yang ketinggalan gitu. Nah di situ dia juga cerita kan, bapaknya Okta ini, kalau bener Mamung itu dulu pas di Sukabumi dia tuh nikah sama orang Sukabumi, nggak jadi PSK. Tapi dia setelah cerai itu dia belajar ilmu hitam gitu bang. Gara-gara suami sebelumnya tuh. Iya. Ya mantan suami sebelumnya. Di Sukabumi itu. Nah itu yang kayak tasbih itu yang pegangannya dia gitu. Nah si Okta tuh suka dimimpiin juga, mamahnya minta nyuruh itu dikuburin. Ya udah akhirnya datanglah bang ke kuburan lagi nih. Kan ke kuburan juga kalau mau nguburin walaupun apapun itu kita harus ngasih uang dong bang. Itu sepupu telepon tuh ke aku, datang deh kata dia gitu, ini ada barangnya Mamung nih yang harus dikuburin. Nah ya udah aku datang lah tuh, udah mau sore juga sih itu posisinya. Aku lihat itu kayak tasbih, cuman udah berantakan.
Itu aku pegang juga rada panas. Akhirnya dibungkus, itu punyanya Mamung itu dikuburin lah di sebelah makamnya Mamung ini. Oh, di sebelahnya ya? Di sebelahnya. Nah, udah pulang kan, balik lagi ke rumah nenekku ini, mantan suaminya ini bilang kayak, insya Allah deh nggak ada lagi katanya gangguan. Udah dia udah tenang. Udah ngelihat saya, udah ngelihat Okta juga gitu, anaknya yang dia urus walaupun itu bukan anaknya gitu kan. Oh iya, makasih ya. Dari pihak keluarga sini juga mohon maaf banget kalau punya banyak kesalah begituin. Oh iya, udah aku pulang dong Bang, udah selesai itu kan. Iya. Itu posisinya malam itu jam 11, aku nonton TV. Aku nonton TV nih sama abang aku, sama nyokap kan masih bercanda-bercanda gitu. Itu tiba-tiba aku nyium bau darah yang khas Mamung ini. Bau banget Bang. Aku kayak, bau banget nih. Aku ngomong nih ke nyokap, Nek, nyium gak? Datang lagi, kata nyokap aku gitu. Bener Bang, datang dia di depan rumah. Din, makasih ya udah mau urusin Mamung selama ini, selama Mamung sakit. Dibuka dong jendela sama nyokap, itu pocongnya dia Bang. Dalam bentuk pocong berarti? Iya. Datangnya. Dalam bentuk pocong dia datangnya. Dia bilang makasih ke aku ngurusin dia waktu sakit gitu kan. Iya Mamung, iya udah Mamung udah tenang di sana ya, jangan ganggu-ganggu orang lagi. Nyokap aku kan kakaknya kayak gitu sedih ya Bang gitu kan ya, maksudnya ya Allah kakak gue kok begini, ternyata dia nggak tenang gitu. Nyokap tuh bilang, Kak udah Kak jangan gangguin gue ya, jangan gangguin anak-anak gue. Kakak udah tenang Kak di sana, udah nggak sakit lagi gitu. Terus Mamung bilang, iya gue nggak bakalan gangguin lagi gitu, lu tuh pengecut gituin nyokap aku tuh. Udah Mamung pergi, aku gituin kan, udah Mamung aku udah ikhlas, aku udah ridho, semuanya yang aku lakuin buat Mamung itu aku beneran ikhlas. Makasih ya Din. Terus baunya hilang tuh Bang, hilang juga sosoknya. Kayak nyokap langsung nangis kan gitu, ya Allah kakak gue kesian banget sampai segitunya akibat ulahnya dia dulu. Dia suka anaknya sampai dia akhirnya punya anak angkat sampai sesayang itu Bang. Istilahnya udah meninggal aja dicari. Kita yang keluarganya sampai gak kepikiran, karena kan kita mikirnya juga dia gak mau punya anak. Iya, makanya nyokap di situ sedih banget kakaknya sampai kayak gitu. Udah setelah kejadian itu udah nggak pernah ganggu lagi. Beneran tuh, udah nggak pernah. Nggak pernah. Sorry, gentayangan lagi iya, ya? Nggak pernah gentayangan karena si Oktanya kan udah tahu. Iya, dan udah dikubur. Udah dikubur tuh barangnya dia. Nah biasanya kan kalau kita dengar orang yang mau meninggal dalam tanda kutip dan susah meninggal, itu biasanya memang mendekati harinya, bahkan nggak jauh lah. Tapi kalau dari tadi sih yang aku dengar dari cerita Kak Dina itu agak jauh ya, udah susah untuk meninggal ya. Ya. Rada susah. Rada susahnya tuh udah jauh ya, jauh dari jauh hari sebelum pas meninggal itu. Iya, pokoknya pas masuk panti itu, makanya kan aku dipanggil juga kan sama pihak panti, dia punya ilmu apa atau apa. Agak lama juga itu ya. Itu mungkin Kak Dina lupa atau pernah nanya, apakah karena memang segitu kuatnya itu Mamung ilmunya gitu ya? Iya. Kalau menurut keterangan Pak Ustadznya, ya itu banyak yang dia pakai gitu di badannya. Yang kan dimintain beli minyak itu kenapa gitu kan Bang? Itu buat ngelunturin susuk. Itu sama buat ngebuang yang ada di badannya gitu, barang yang selama ini dimasukin gitu ke badannya. Itu alhamdulillah keluar sih Bang. Mungkin keluarnya satu persatu ya. Iya. Yang aku tahu
emas di bibirnya itu sama di sini itu keluar emas. Yang disaksin Iya. sama Kak Dina? Iya. Ada? Iya. Ada gitu? Emasnya keluar. Itu minyak apa ya? Maksudnya wangi kah atau gimana? Nggak tahu ya, lupa minyaknya. Pokoknya kecil 50 mili. Itu harganya mahal juga sih Bang, lumayan 450. Oh, lumayan. Di Condet dapetnya? Iya, itu di salah satu. Itu udah muter-muter ya, padahal hari pertama, kedua itu semua toko udah aku datangin, dan hari ketiga baru ada salah satu toko yang aku datangin ini bilang ada minyak itu. Harganya mau nggak? Mahal gitu, 450.000. Beli, aku bilang mau. Karena kalau di Condet kan adanya kan Biang parfum ya. Tapi Condet. ada juga kan Iya. apa sih yang lainnya? Iya. Aku mikirnya kayak Biang parfum kecil ya, 50 mili. Tapi di sana ternyata ada, cuman lupa namanya ya. Iya, lupa aku namanya apa. Ada tulisan Arabnya seperti itu atau Iya, kan dari Arab. Iya sih, enggak. Aku pengen tanya deh Kak, yang si sosok makmumnya itu ke rumah, suaminya tahu itu datang ke rumah juga? Tahu. Makmumnya? Tahu, cuman kan posisinya dia udah pisah, jadi cuman kayak ngeliatin doang gitu. Nah Kak, kan dari keluarga Kak Dina itu sempat datang ke rumah mantan suaminya. Waktu ngasih nomor telepon itu emang nggak ngasih tahu kalau Mamung itu udah meninggal? Ditinggalin, tapi Okta belum telepon kita. Jadi malamnya langsung si Mamung dateng ke rumah Okta itu. Oh, cuma ninggalin nomor telepon doang? Nggak dikasih tahu kalau Mamung udah meninggal? Enggak, belum. Oh, oke. Ya. Oh, kira sekalian udah dikasih tahu gitu? Enggak, belum. Ke suaminya juga? Belum. Cuma ninggalin nomor telepon doang. Karena nggak ada orang. Kita ninggalinnya kan, sepupu aku yang ninggalin nomor telepon itu ke tetangga. Oh, aku kira ngasih ke suaminya itu. Bukan. Nah, jadi si Okta pulang nih malam sama bapaknya. Mamung pulang ke rumahnya. Iya. Makanya suaminya juga lihat, bekas suaminya sih gitu kan. Iya, lihat mantan gitu. suaminya. Terus kalau yang masalah sama tantenya tuh, mungkin kakaknya lagi itu ya. Itu gimana tuh? Iya, sebenarnya ini versi tantaku yang satu ya. Dia ditarik juga Bang kakinya sampai patah. Kakinya dia kesandung, jadi dia lagi lewat. Itu dia lihat kayak tangan gini. Ditarik dia, pas dia nengok gitu. Itu Mamung. Ini versi dia ya Bang, yang dia ceritain ke kita gitu. Dia pas mau maghrib jatuh kesandung sampai kakinya patah. Itu di hari keberapa setelah? Kalau itu dia nggak ngomong sih, cuman posisinya ini dia baru cerita gitu. Itu di rumah nenek kejadiannya? Iya. Dia kayak lebih Mamung ke dia tuh kontak fisik gitu kan. Dia dibikin sakit, jatuh tangannya sama kakinya Bang. Patah itu. Tapi waktu Mamung meninggal dan diurus di rumah nenek gimana itu dia? Dia nggak ngurusin sama sekali. Memang udah sebenci itu? Iya. Dia nggak mau tahu, makanya kan kita yang ponakan yang pada ngurusin. Lebih ini aku sama ada di dua sepupu aku yang ngurusin gitu. Kalau aku bagian duitnya aja Bang, mereka tenaganya gitu. Iya. Apa yang kita bisa ya kita kasih gitu ya. Berarti waktu si Okta itu datang ke rumah nenek, Kak Dina pada saat itu tuh belum datang ya? Iya, belum. Nggak ada tuh ya, tapi cuma dengar dari cerita dari tante-tante yang lainnya. Nah, untuk barang-barang yang dikubur itu, yang Kak Dina lihat itu selain tasbih ada lagi nggak sih? Cuman kayak tasbih itu aja gitu. Cuma itu doang? Cuman bukan kayak tasbih biasa. Cuman bentukannya aja gitu ya, kayak bunder-bundernya gitu. Pohon gitu Bang yang dibikin gitu loh. Dari pohon gitu. Bukan tasbih kan kayak dari kayak mutiara gitu ya. Ini bukan, ini pohon. Oke. Aku belum pernah lihat sih ya bentuknya ya. Tapi mungkin teman-teman kalau ada yang pernah lihat namanya apa boleh ditulis di kolom komentar. Kak, ini mungkin agak sensitif nih Kak. Kakek nenek itu tahu waktu Mamung jadi mapes Kak?
Tahu. Tahu. Mm. Tanggapannya gimana nih kalau boleh tahu? Mungkin bisa buat pelajaran buat teman-teman gitu. Kalau dari nenek itu, nenek kan orangnya keras banget ya. Dia nentang banget, jangan gitu. Tapi si Mamung tuh niat begitu karena zaman dulu susah buat ngehidupin adik-adiknya. Kalau kakekku itu ya bilang, kalau kamu kayak gini nanti kamu juga yang susah, digituin sama kakek gitu. Tahu mereka berdua jadinya. Cuman karena Mamung ini emang gak keras kepala, jadi udah jadi. Tapi terjawab sih. Berarti alasannya kenapa nyokap Kak Dina itu sayang banget ya karena perjuangan Mamung itu ya, dibalik pekerjaannya ya. Itu mungkin ya yang jadi perhatian lebih lah akhirnya ke Mamung sendiri. Oke, Kak Dina, ini sebelum kita tutup boleh kasih pesan ke teman-teman mungkin dari cerita dari Kak Dina. Kalau aku sih ngambil pelajarannya gini ya Bang, kalau dikasih anak aja sama Tuhan gitu kan, jangan pernah disia-siain untuk gitu kan. Betul. Banyak kok di luar sana yang mau punya anak susah. Kita udah punya dosa, jangan tambah dosa lagi. Pesan aku tuh cuman kayak gitu aja. Kak Dina, ini tadi kan sebelumnya kalau Mamung itu menikah itu udah 15 kali. Iya. Yang Kak Dina tahu? Semuanya Bang. Setiap nikah, dia hamil. Setiap nikah. Jadi kalau dia nikah nih, si cowoknya tiba-tiba pengen punya anak dan dia hamil pula gitu ya Bang, dia gak mau. Pasti dia diceraiin, diganti lagi suaminya. Yaudah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Dina izin pamit. Bye.